Meningkatnya kewaspadaan terhadap hantavirus juga memunculkan pertanyaan besar soal kesiapan sistem kesehatan dan risiko penularan di Indonesia. Lalu seberapa serius ancaman hantavirus dan apa yang harus diwaspadai masyarakat? Kita akan bahas bersama dengan epidemiolog dan ahli Global Health Security Griffith University dan IRC, Diki Budiman yang sudah hadir bersama kami di sini. Prof Diki, apa kabar? Selamat datang di Studio Nusantara TV. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih Mbak Neke. Baik, Prof, kalau kita melihat kasus terkait dengan kesehatan, ini kan selalu menjadi sorotan apalagi sejak COVID-19 terjadi. Betul. Salah satunya sekarang yang mungkin menjadi perhatian masyarakat adalah hantavirus ini. Tapi seberapa kita harus menaruh atensi terhadap virus ini? Karena sebelumnya juga ada virus-virus kecil yang ternyata efeknya masih bisa ditanggulangi. Iya. Pertama tentu tanpa menihilkan potensi atau keseriusan ya, bahwa ini bukan penyakit baru, bukan virus baru, ditemukan sejak 1976, yang artinya sebetulnya sudah bersirkulasi, bahkan di Indonesia pun sudah terdeteksi ya sejak awal 2000-an kurang lebih, bahkan kalau bisa kita lakukan riset lebih jauh bisa saja sejak tahun 1990-an. Kemudian yang menjadi perhatian adalah bukan karena dia potensi menjadi pandemi, karena menjadi potensi pandeminya ini syaratnya tidak terlalu terpenuhi untuk virus ini, tapi angka kematiannya yang tinggi. Selain bahwa ini terjadi di kapal pesiar. Kapal pesiar ini untuk sebagian besar masyarakat saat ini yang masih mengingat masa pandemi, itu mengingatkan trauma mereka bahwa awal dari COVID-19 pandemi itu di kapal pesiar kan, kasus-kasusnya. Ditambah lagi selain di kapal pesiar, angka kematiannya memang tinggi untuk hantavirus ini. Jadi dia bisa sampai bahkan 60%, artinya 6 dari 10 yang terinfeksi bisa meninggal. Tapi yang harus diketahui secara ilmiah oleh kita semua, supaya tidak terlalu menjadi kepanikan adalah kemampuan dia menular antar manusia itu sangat kecil. Bahkan kalau dalam epidemiologi ada istilah namanya angka reproduksi, itu di bawah 1 rata-rata. Kalaupun ada yang bisa menular, yang saat ini ada di kapal pesiar itu yang strain atau dari keluarga hantavirus itu anaknya itu namanya Andes. Andes ini memang angka reproduksinya kurang lebih 1,1-an. Jadi dia bisa menularkan antar manusia. Tapi itu angka 1 aja masih di bawah COVID waktu itu, yang bisa 3 atau 4, atau bahkan campak kan beberapa waktu terakhir ramai itu bisa sampai 18. Nah, yang sekali lagi menjadi perhatiannya hanya karena potensi kalau dia terinfeksi bisa mengalami dampak serius. Gitu. Baik, lalu antisipasi apa yang mungkin harus dilakukan oleh masyarakat di rumah begitu? Apalagi banyak yang mengatakan bahwa virus ini asalnya adalah dari binatang pengerat. Iya, tikus. Jadi memang tikus di Indonesia sudah terdeteksi memiliki ya. Jadi ini pada tikus, hewan tikus baik di benua Amerika, Eropa dan Asia ini endemik. Jadi dia ada bawa virus ini tapi tidak sakit tikusnya. Nah, tikus ini terdeteksi ada di got, di rumah yang terdeteksi ya, tikus rumah. Terutama memang tikus-tikus yang ada di pelabuhan atau di kapal-kapal yang harusnya sebenarnya tidak ada. Nah, sebetulnya juga virus ini juga tidak kuat-kuat amat ya. Kalau misalnya kita melihat di rumah ada tikus lari gitu di dapur kita, kemudian kita berikan semprot dan disinfektan, deterjen bahkan, atau mungkin kalau lantai disapu dengan pembersih lantai, mati virusnya. Nah, itu yang harus dilakukan. Atau kita cuci tangan dengan sabun, mati virusnya. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Tapi akan jauh lebih baik lagi kalau kita basmi, jangan sampai, atau kita kendali, jangan sampai ada pertumbuhan tikus yang banyak itu di satu lokasi, khususnya antara lain dengan mencegah sampah. Karena sampah yang terbuka itulah yang membuat tikus itu akhirnya bisa tertarik untuk datang dan tinggal di situ gitu. Baik, artinya menjaga kebersihan ini adalah salah satu antisipasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat begitu. Kita kembali lagi ke hantavirus ini sendiri begitu. Tadi Prof sampaikan ini sebenarnya sudah dikenal dari bertahun-tahun yang lalu. Artinya apakah sudah ada development terkait dengan vaksin ataupun terkait dengan obat untuk ini? Nah, sayangnya memang kalau bicara riset vaksin, riset obat, ini kalau belum menjadi masalah untuk umumnya negara maju atau masyarakat negara maju, atensi atau interest mereka melakukan riset itu kecil. Nah, hantavirus ini belum ada vaksinnya, belum ada obatnya. Jadi, kalau ada yang menganggap bahwa ini berkaitan dengan, ini akan jual vaksin, nggak ada vaksinnya. Jadi, nggak ada yang akan dijual, nggak akan juga pemerintah melakukan upaya memaksakan untuk vaksin, tidak ada vaksinnya. Kalaupun ada vaksinnya, mungkin harus ada riset
10 atau 15 tahun ke depan, itu pun kalau lancar gitu. Jadi yang bisa kita lakukan saat ini adalah mencegah. Itu yang paling, dan itu efektif. Perilaku hidup bersih sehat di segala aspek dengan tadi bahkan dengan membersihkan lingkungan kita sekitar kita itu juga akan menjauhkan kita dari potensi penularan. Baik, lalu bagaimana dengan pertolongan pertama untuk orang yang mungkin sudah ada gejala terkait dengan hantavirus ini? Ya, pertama memang kalau untuk orang yang berisiko terinfeksi, tentu ada di Indonesia, yaitu orang-orang yang memiliki kemungkinan besar kontak dengan secara langsung atau tidak langsung dengan tikus. Apa itu petugas pembersihan, bahkan tentara misalnya atau BRIMOB yang di hutan misalnya, dan juga tentu dalam hal ini ada orang-orang yang seringkali masuk ke daerah-daerah yang seperti gudang misalnya, gudang makan dan sebagainya. Nah itu artinya kalau mereka misalnya ada riwayat kontak dengan tikus, kemudian mengalami seperti gejala flu, batuk pilek, mungkin ada mual, muntah, dan demam, terutama nyeri otot, sebaiknya segera memeriksakan pada dokter. Karena sekali lagi obat khusus tidak ada, tapi upaya pertolongan dalam hal ini ketika dia mengalami sesak napas, atau bahkan misalnya gagal nafas, dia sudah di rumah sakit, bisa diberikan pertolongan. Itu yang bisa menolong ya dari pasien ini. Tapi kalau misalnya ada orang kemudian demam, kemudian tidak ada riwayat kontak dengan tikus, ya kecil sekali dan tidak usah dikaitkan dengan hantavirus. Bahkan dalam konteks Indonesia, kalau orang itu bahkan ada riwayat kontak dengan tikus, sebetulnya yang paling pertama dicurigai adalah leptospirosis, bukan hantavirus ini. Karena urutannya leptospirosis lebih endemik lah di Indonesia, lebih besar peluangnya tapi leptospirosis ini disebabkan oleh bakteri. Baik. Lalu dari segi infrastruktur sendiri yang mungkin harus disiapkan oleh pemerintah. Kita ingat ketika COVID terjadi, Prof waktu itu pernah sampaikan sebenarnya harus dibuat semacam bangsal-bangsal kecil yang akhirnya diterapkan juga oleh pemerintah untuk bisa menjadi ruang mungkin pemulihan bagi setiap korban yang ada di kota-kota kecil gitu. Apakah ini juga harus dilakukan untuk hantavirus? Ya, tentu ini standar, dan kebetulan pada hari yang sama ini, pagi ini juga saya diminta masukan oleh pemerintah melalui Kementerian Koordinator PMK, dan respon pemerintah sebenarnya sejak minggu lalu sudah cukup baik, dan pemerintah saat ini sudah punya sistem ya, di mana bukan hanya untuk hantavirus, segala macam kasus yang diduga misalnya dari pintu masuk negara ini, misalnya pelabuhan, mau itu laut atau udara, kemudian ada potensi penyakit yang kita belum ketahui, antara lain dengan hantavirus ini, mereka sudah punya mekanisme rujukan. Antara lain ada rumah sakit, kalau di daerah, makanya ada rumah sakit infeksi, pusat infeksi, Sulianti Saroso, itu adalah juga dia menyediakan tempat untuk isolasi. Nah, adapun di daerah-daerah itu semua sudah punya jejaring seperti itu, dan itu tidak perlu banyak dalam konteks ini, sekaligus juga untuk diketahui bahwa yang paling penting adalah melakukan pencegahannya ya, karena sekali lagi tikus ini ada di mana-mana, dan cara mencegahnya juga relatif sederhana, yaitu dengan cara PHBS tadi. Baik, kita akan bahas lebih dalam lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Anda kembali lagi di Nusantara Economic Updates dalam segmen Industry 360, dan kami juga masih bersama dengan Prof. Diki Budiman untuk membahas terkait dengan hantavirus saat ini. Iya, Prof. Diki tadi sudah membahas soal hantavirus dan bagaimana kemungkinan untuk penularannya sendiri begitu. Tapi kalau untuk mencegah mungkin turis-turis dari luar yang membawa virus ini, apakah kita perlu untuk menerbitkan travel warning? Nah, ini yang pada konteks saat ini belum perlu ya. Walaupun kita harus pahami juga bahwa ada potensi kasus impor ya, karena masa inkubasinya ini bisa sampai 6 minggu. Jadi orang membawa virus dalam tubuhnya, kalau dia Andes misalnya strainnya, itu bisa dalam konteks rata-rata sebenarnya 2 mingguan, dan masuk ke Indonesia bisa mungkin belum muncul demamnya. Nah, artinya yang harus dilakukan adalah penguatan di dalam. Sekali lagi, merespon saat ini dan ke depan dengan saya sampaikan ancaman pandemi berikutnya ini tinggal masalah waktu, dan selalu bermunculan penyakit baru ya, karena masalahnya juga sangat kompleks. Tentu artinya harus kita perkuat sistem deteksi. Jadi surveillance kita ya, bahwa juga masyarakat itu harus membiasakan kalau ada orang demam, batuk, pilek, ya jangan dekat-dekat lah. Atau kalau misalnya dia sedang
bekerja, biasakan perusahaan ngasih izin untuk itu. Itu hal yang harus dibangun. Kemudian juga kalau bicara ada orang baru bepergian dari luar negeri, apalagi dari negara yang dilaporkan mengalami kasus ini, ya sebaik dia mengisolasi diri, melaporkan juga pada tenaga kesehatan setempat, puskesmas atau rumah sakit. Ini yang harus dibangun ya. Jadi perilaku yang bisa memitigasi, meminimalisir terjadinya sebaran wabah ini yang juga harus dibangun. Baik, apakah ini terkait dengan geografis Indonesia juga, di mana banyaknya virus-virus bermunculan ini mungkin akan terjadi dalam masa depan? Sangat ya, Indonesia ini sekali lagi kaya dengan hutan liarnya, alam liarnya, dengan hewan liarnya. Dan untuk saya sampaikan juga bahwa virus yang sudah teridentifikasi oleh para ilmuwan dan dilaporkan oleh WHO ya kurang lebih adalah 1,6 juta virus ya. Jenisnya ya, bukan jumlahnya. Jumlahnya bisa triliunan. Namun dari 1,6 itu setengahnya berpotensi menjadi wabah, penyakit pada manusia. Artinya kurang lebih 800 ribuan. 800 ribuan ini yang baru diketahui manusia 1%. Luar biasa banyak yang belum. Nah, ini antara lain yang ada kemungkinannya ada di alam liar Indonesia. Artinya yang harus kita lakukan adalah menjaga keseimbangan antara kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan lingkungan. Dalam hal ini udara, laut, air, dan juga pohon-pohon ini, tumbuhan ini. Nah, ini yang disebut dengan, saya salah satu dewan pakar Global Network untuk One Health dan Planetary Health. Jadi One Health ini adalah kita menuju pada pembangunan yang kesehatannya itu manusia, hewan, lingkungan tadi, plus bumi yang sehat. Nah, ini yang saya kira harus mulai di Indonesia kita upayakan, bahwa pembangunan kita itu harus memiliki satu nuansa, yaitu yang disebut dengan One Health in All Policy. Jadi itu yang kita dorong. Urgensinya sebesar apa untuk program One Health ini? Sangat urgent, karena 75% penyakit yang baru dan mewabah di manusia itu berasal dari alam liar, dari hewan. Artinya kalau kita tidak melakukan pendekatan ini, maka hanya masalah waktu Indonesia akan melahirkan penyakit-penyakit baru. Dan itu bukan teori konspirasi, karena ketika hewan itu punah karena pohonnya, hutannya dibabat habis misalnya, virus yang ada di hewan itu tidak ikut punah. Dia lompat mencari host baru. Nah, rumahnya itu bisa hewan lain atau manusia. Nah, ketika dia pindah ke manusia, inilah yang menjadi penyakit. Nah, ini yang harus kita cegah. Ini yang artinya potensi timbulnya penyakit-penyakit baru di Indonesia ini ya, kalau kita tidak concern dengan keseimbangan atau pembangunan yang berwawasan lingkungan tadi. Baik, tapi di sisi lain pembangunan ini kan kita perlukan, harus terus selalu berjalan begitu. Lalu strategi apa yang mungkin bisa dilakukan untuk menjadi perhatian juga bagi pemerintah agar ini bisa balance dan berkesinambungan? Nah, inilah yang penting sekali dilakukan pemerintah ketika melakukan satu, katakanlah ada kota baru ataupun pembangunan, katakanlah mau itu infrastruktur apapun ya, itu juga melihat faktor-faktor ekologi, faktor-faktor lingkungan yang di situ. Kalau sebagai contoh, saya kurang lebih 7 tahun terakhir kan di Australia nih. Kalau di sana misalnya, ketika tahu bahwa ada migrasi besar jutaan kerang merah, dan itu ada pembangunan infrastruktur jalan, itu dibuatkanlah jalan khusus untuk hewan itu. Jadi mereka tidak terganggu. Atau bahkan ketika misalnya ternyata ada pohon-pohon yang harus dipindahkan atau ditiadakan, itu bukan ditebang begitu saja, tapi digeser saja gitu. Sehingga keberadaan pohon-pohon itu yang menjadi juga sumber untuk habitat alami dari hewan-hewan ini tidak hilang. Ini yang harus ya, dan mau tidak mau kita ini memang harus punya satu solusi di mana pembangunan ini harus juga berpihak pada lingkungan. Karena kalau alam kita habis resource-nya, kemudian melahirkan bencana baru, kan yang rugi adalah kita sendiri. Dari pengamatan Prof, seberapa jauh kita menuju ke sana? Saya merasa kita harus cukup optimis ya, walaupun saat ini kita punya PR-PR besar, tapi tidak ada kata terlambat, karena setidaknya kita juga masih memiliki alam liar yang masih bisa kita pertahankan, bahkan kita tambah lagi, kita jaga. Nah, era ini saya harap Pak Presiden Prabowo, saya kira beliau sangat concern lah dengan masalah lingkungan ini. Dengan lahirnya Hantavirus ini yang menjadi booming ini, mudah-mudahan menjadi semacam momentum, dan di rapat rakor saat ini di PMK juga
Pak Menko, Pak Deputinya juga dan Pak Sesnya sudah berkomitmen. Saya juga sudah berdiskusi dengan beliau-beliau. Ya kita akan jadikan ini salah satu komitmen ya One Health ini. Dan baik. Kita kembali ke hantavirus. Kalau tadi Prof bilang sebenarnya belum diperlukan atensi yang cukup signifikan, begitu terlepas dari pencegahan sendiri dan juga belum dibutuhkan travel warning. Lalu dalam skala apa kita sudah akan membutuhkan itu nantinya? Dan bagaimana kita bisa mengamati perilaku yang ada begitu? Karena kalau kita berkaca pada COVID-19 sebelumnya, langkah-langkah mitigasi ini akhirnya sangat berguna untuk penyebaran ke depannya. Betul. Jadi dalam konteks hantavirus ini kemungkinan untuk kita melakukan itu sangat amat kecil ya. Walaupun saya tidak sampaikan 0 tapi amat sangat kecil. Sebagaimana mungkin masih ingat waktu Mpox ya atau Monkeypox, itu pun seperti itu. Kita akan mengalami hal yang sama dengan hantavirus ini. Namun sekali lagi ini juga memberikan satu pesan penting bahwa pintu masuk kita ini mau itu darat, udara, laut, itu harus kuat gitu. Karena jangan sampai jadi waktu kasus ini terjadi pada tanggal 2 Mei, malamnya itu bahkan beberapa jam setelah tadi saya sudah memberikan respon sebetulnya, terutama beberapa media. Tapi saya melihat juga bahwa respon sebagian besar ini masih nggak masalah. Tapi maksudnya saya memberikan peringatan ataupun masukan ini untuk mengingatkan meskipun itu risikonya kecil atau bahkan mereka belum mengenal misalnya karena belum ada kematian saat itu, kita harus tetap siaga gitu. Dan dalam hal ini yang disebut dengan kantor kesehatan pelabuhan itu menjadi pintu masuk tentu dengan karantina juga untuk memastikan bahwa yang masuk ini punya risiko kecil, minimal dia tidak dalam kondisi demam tinggi. Orang-orang yang masuk ini jadi tidak ada toleransi. Kalau ada demam tinggi ya harus pastikan ini sakit apa, sampai dipastikan dia aman ya boleh masuk gitu. Kemudian juga tidak ada riwayat perjalanan dari negara-negara yang terjadi kasus wabah. Apapun itu yang memiliki potensi berdampak pada kesehatan masyarakat di Indonesia. Termasuk juga kalau si orang-orang yang masuk ini membawa hewan liar atau makanan atau barang-barang, bahkan sepatu, tanahnya gitu, yang berpotensi mengganggu ketahanan kesehatan di Indonesia. Ini yang harus kita terapkan. Itu harus jadi satu sistem yang terbangun tiap menit bahkan. Karena yang masuk ini kan tiap menit. Nah ini yang harusnya menjadi semacam momentum sekali lagi di masa hantavirus ini. Baik, artinya pengetatan untuk di pintu-pintu masuk ini harus segera dilakukan saat ini. Dilakukan saat ini dan sampai seterusnya. Gitu. Bukan berarti melarang orang masuk, tapi kita membangun jejaring screening yang memadai. Gitu. Pada saat kapan itu akan ditingkatkan levelnya dalam kali ini blokade adalah ketika memang sudah ada potensi penularan antar manusia yang lebih dari satu itu tadi. Baik, sekali lagi terima kasih Prof. Diki Budiman sudah bersama kami kali ini. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekadar angka, tapi napas kehidupan kita semua. Dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Saya Mariana undur diri, sampai jumpa.